Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga anak-anakku semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, Ibu Guru mau menyampaikan tentang materi Al-Quran dan keistimewaannya. Sebelum kita memulai pelajaran pada kesempatan kali ini, mari kita baca suratul Fatihah terlebih dahulu. Semoga Allah memberikan kelancaran, kemudahan dalam pemahaman, dan pastinya semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala niyatis sholihah. Al-Fatihah. Amin. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas bab 1 tentang Al-Quran dan keistimewaannya. Dalam bab 1 ini, materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang isi pokok kandungan Al-Quran, keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat, dan yang terakhir hikmah diturunkannya Al-Quran. Materi yang pertama adalah tentang isi pokok kandungan Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu terdapat apa saja sih? Nah, isi dari pokok kandungan Al-Quran ini yang pertama ada akidah, di mana akidah ini merupakan ajaran untuk mempercayai adanya Allah, adanya malaikat, adanya kitab, rasul, hari akhir, takdir, makhluk gaib, dan lain-lain. Selanjutnya ibadah. Ibadah ini merupakan ajaran untuk melaksanakan cara-cara beribadah kepada Allah, baik itu sholat, puasa, zakat, dan lain-lain. Semuanya sudah diatur di dalam Al-Quran. Yang ketiga, muamalah. Muamalah ini merupakan ajaran tentang hubungan manusia, baik ini di dalam keluarga maupun hubungan dengan tetangga maupun dengan masyarakat. Dan yang selanjutnya adalah akhlakul karimah. Akhlakul karimah ini ajaran tentang berperilaku atau berbuat baik, baik itu perbuatan atau perilaku kita kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Yang selanjutnya tarikh. Tarikh ini merupakan cerita tentang sejarah umat terdahulu agar dapat diambil pelajaran bagi umat sesudahnya, seperti cerita-cerita tentang Nabi, tentang sahabat. Itu semua sudah ada di dalam Al-Quran. Lalu manfaatnya apa? Kenapa harus ada cerita-cerita seperti itu? Manfaatnya agar kita sebagai umat Nabi Muhammad ini bisa mengambil pelajaran tentang kisah-kisah nabi-nabi maupun sahabat. Yang terakhir adalah syariah. Syariah ini merupakan ajaran tentang perundang-undangan atau aturan-aturan yang menjadi garis pemisah antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah, maupun yang haram dan yang halal, yang berkenaan dengan ibadah, akidah, dan muamalah. Selanjutnya, apa sih keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat? Keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat ini sudah ada di dalam firman Allah surat Al-Ma'idah ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain.
Nah, ini keistimewaannya Al-Quran. Ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Quran ini membawa kebenaran. Al-Quran ini membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, di mana kitab-kitab yang sebelumnya ini kurang sempurna, jadi disempurnakan lagi dengan adanya Al-Quran. Materi selanjutnya tentang keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat. Apa saja keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat? Yang pertama adalah sempurna. Al-Quran ini sempurna, tanpa cacat apapun, tanpa kekurangan, dan tidak ada kesalahan sedikit pun di dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, sesuai dengan zaman. Al-Quran ini merupakan kitab yang sesuai dengan zaman, di mana kitab-kitab sebelumnya ini hanya berlaku pada umat-umat tertentu saja, seperti contohnya kitab Taurat. Kitab Taurat ini kan diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, isi-isi daripada kitab Taurat itu sendiri hanya berlaku untuk umatnya Nabi Musa. Jadi untuk nabi yang lain dia tidak sesuai. Seperti kitab Injil juga begitu, hanya berlaku untuk umatnya Nabi Isa. Namun Al-Quran ini sejak diturunkan kepada Nabi Muhammad, dia berlaku sejak saat itu sampai nanti hari kiamat. Isinya pun sesuai dengan keadaan zaman. Padahal kan zamannya Rasul sama zaman sampai sebelum nanti kiamat kan berbeda. Tapi Al-Quran sesuai dengan zaman. Selanjutnya yang ketiga, bahasa dan sastranya indah. Al-Quran ini merupakan kitab dengan ayat-ayat yang bahasa dan sastranya sangat indah sekali, dan tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang bisa membuat ayat-ayat yang seindah Al-Quran atau sesempurna Al-Quran. Yang selanjutnya, yang keempat, asli dan murni. Nah, Al-Quran ini merupakan kitab yang asli, kitab yang murni, dan keasliannya akan terjaga sampai hari kiamat. Dan yang menjaga Al-Quran ini bukan manusia, tapi langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak bisa dipalsukan oleh siapapun. Yang terakhir, keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat adalah ketika kita membaca Al-Quran, di situ ada nilai ibadah. Kalau ada nilai ibadah, berarti ketika kita membacanya, kita akan mendapatkan pahala. Kita akan mendapatkan pahala. Dan pahalanya itu anak-anak bukan hanya ketika kita membaca satu Al-Quran, atau satu juz, atau satu lampir, atau satu ayat. Tapi ketika kita membaca Al-Quran, kita mendapatkan pahala mulai satu huruf. Dan ketika kita membaca Al-Quran ini, satu hurufnya mendapatkan pahala 10 kali lipat. Coba kalian bayangkan, baru saja kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu sudah ada berapa huruf? Ada 19. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, ada 19 huruf dikali 10 kali lipat, sudah 190 pahala kita. Apalagi jika kita membaca satu ayat, apalagi jika kita membaca satu halaman atau lampir, satu juz, satu surat, sampai 30 juz, pasti pahala kita banyak sekali ya. Dan pahala Al-Quran itu tidak hanya kita akan rasakan ketika kita masih hidup, tapi juga akan kita rasakan jika nanti kita mati, bahkan di akhirat nanti akan menjadi pahala yang baik untuk kita. Amin. Selanjutnya, hikmah diturunkannya Al-Quran. Hikmah diturunkannya Al-Quran ini sudah terdapat dalam surat Al-Isra ayat 9. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati
hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladziina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran kabira. Yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal solih, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Dan yang terakhir, pesan ibu guru, bacalah Al-Quran setiap hari. Bacalah Al-Quran setiap hari, meskipun itu hanya satu ayat. Itu hanya ibarat ya, hanya satu ayat, minimal satu ayat. Tapi masa kita cuma mau baca satu ayat sih anak-anak? Padahal kan waktu kita itu banyak sekali, waktu luang kita itu banyak sekali ya. Ketika kita mau membaca Al-Quran, semakin banyak ayat-ayat yang kita baca, insya Allah semua itu akan bermanfaat untuk kita di dunia maupun di akhirat. Seperti yang ada di dalam hadis Muslim, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada pembacanya. Jadi bukan hanya Rasul Nabi Muhammad SAW saja yang bisa memberikan syafaat kepada kita, tapi Al-Quran juga bisa memberikan syafaat. Semoga kita termasuk umat-umatnya Nabi Muhammad yang nanti mendapatkan syafaatnya di hari kiamat dan bisa mendapatkan syafaat daripada membaca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk materi kali ini kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatian anak-anakku sekalian. Semoga ilmu atau pelajaran hari ini yang Ibu sampaikan kepada anak-anak bermanfaat dan selamat belajar. Semoga anak-anak bisa menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Apabila selama Ibu menyampaikan materi ada kesalahan atau kekurangan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.